Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Judul pertemuannya adalah tentang akuisisi, disposisi, dan akuisisi dan disposisi saja dari aset tetap di dalam teks berbahasa Inggris biasanya disebut dengan PPE. PPE, Property, Plant, dan Equipment. Nah, namun sebelum membahas topik tersebut, saya ingin memberitahukan pada Anda beberapa hal sehubungan dengan akuntansi untuk aset. Nah, akuntansi pertama yang harus kita pahami adalah proses bisnis dari aset tersebut. Ada 3 tahapan hidup aset yang berhubungan dengan perusahaan. Tahap pertama itu adalah ketika aset itu diperoleh, atau ini dalam bahasa teknis menggunakan kata akuisisi. Jadi aset itu pertama kali itu aspeknya adalah aspek perolehan akuntansi atau aspek dari akuisisi aset tersebut. Setelah aset diperoleh, maka tentu aset digunakan. Nah, pada saat ini, ketika aset digunakan, maka akan ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan aset tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika aset harus dilepas. Ini yang disebut dengan istilah di dalam secara teknis disebut dengan disposal dari aset tersebut. Nah, perolehan aset atau akuisisi aset itu yang akan menjadi isu adalah berapa cost untuk perolehan aset dan apa saja komponennya, komponen cost tersebut. Lalu kalau ada biaya-biaya lain, apa yang harus dilakukan terhadap biaya-biaya lain atau pengeluaran lain ketika pemerolehan terjadi. Apa yang harus kita lakukan terhadap pengeluaran-pengeluaran lain saat pemerolehan tersebut terjadi. Nah, akuntansi untuk saat pemerolehan itu adalah seperti tersebut. Jadi di saat ini akan ada akuntansinya. Akuntansi itu sebenarnya adalah bicara tentang bagaimana pertanggungjawaban. Jadi, apa pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh akuntan pada saat pemerolehan itu adalah satu aspek akuntansi sendiri. Kemudian, ketika aset itu sudah digunakan, akan ada aspek-aspek peristiwa-peristiwa lain. Misalnya, ketika aset itu rusak, atau ketika aset itu dipelihara, atau ketika pada aset itu dilakukan penambahan. Penambahan ini bisa fisik, ya, secara fisik terjadi, bisa berupa perbaikan kualitas. Nah, kemudian aspek yang lain adalah aspek penurunan nilai. Ketika aset dipakai, aset itu nilainya akan menurun. Penurunan nilai ini bisa terjadi karena faktor waktu, bisa terjadi karena faktor teknologi, bisa terjadi karena aspek keusangan karena pemakaian. Nah, sehingga di sini pun muncul akuntansinya. Ada akuntansi sehubungan dengan hal tersebut. Nah, terakhir adalah ketika aset itu dilepas. Pelepasan ini ada yang terjadi secara sukarela, ada yang terjadi karena terpaksa. Ini bahasa saya saja. Yang terjadi secara sukarela ini dijual atau ditukar tambah. Yang terpaksa bisa jadi karena dia rusak
atau hilang, atau ya hilang, terbakar, dan lain-lain ya. Nah, yang secara sukarela memang karena dijual atau tertukar tambah, atau memang dia habis masanya karena sudah tua. Nah, maka kita harus lakukan pelepasan aset tersebut. Artinya pada saat ini kita kalau pada ini saya beri 1, 2, 3 ya. Kalau pada tahap pertama kita mencatat aset itu masuk, aset menjadi bertambah pada tahap yang 1, pada tahap yang kedua aset itu bisa bertambah, bisa berkurang nilainya, maka pada tahap yang ketiga aset itu menjadi hilang atau dihapuskan atau berkurang. Paham ya? Nah, ini yang penting, yang pertama yang harus Anda pahami, bahwa yang akan kita bicarakan di 2 pertemuan atau 3 pertemuan mulai hari ini adalah akuntansi untuk pemerolehan aset, akuntansi ketika aset itu digunakan, dan akuntansi ketika aset itu dilepas. Paham ya? Ini dari segi tahapan yang terjadi. Baik, dari segi waktu, sejalan dengan hal tersebut, ada tahun kalender. Di dalam setiap tahun kalender, kalau ini adalah pemerolehan aset, misalnya awal Januari itu adalah terjadi pemerolehan aset, maka pada setiap akhir tahun akan ada penilaian aset. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan untuk memastikan nilai aset itu menggambarkan nilai aset yang ada di neraca atau di laporan posisi keuangan itu menggambarkan nilai sesungguhnya dari aset tersebut. Untuk itu maka di setiap akhir tahun harus ada penilaian aset. Nah, ini yang juga akan kita pelajari nanti di dalam pertemuan ini. Nah, di dalam waktu-waktu ini, di antara tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, ini bisa terjadi peristiwa akuntansi lain, bisa jadi perbaikan, pemeliharaan. Nah, dari segi waktu, bisa jadi terjadi pelepasan, atau terjadi pelepasan aset, atau penambahan aset, misalnya penambahan pada aset yang pertama mungkin untuk penambahan kualitas tadi, atau penambahan kuantitasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi yang 3 tadi, pemerolehan, pemakaian, dan pelepasan aset, itu bisa jadi langkah 1, 2, peristiwa 1, 2, dan 3 bisa jadi terjadi di dalam tahun yang sama. Nah, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, 3 peristiwa ini terjadi. Bisa jadi juga tidak terjadi, hanya 1, setidaknya akan ada 2 setidaknya aset yang peristiwa yang akan terjadi di dalam tahun anggaran tahun kalender tersebut, atau malah hanya 1 peristiwa saja yang terjadi. Paham ya? Nah, ini pembukaan sebelum kita kembali kepada materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, nah tujuan pembelajaran itu ada 5 di sini. Yang ini akan kita coba selesaikan hari ini. Pertama, tentu mengidentifikasi PPI, saya menyebutnya nanti PPI saja, dan cost yang yang terkait dengannya. Saya menyebut ini cost
Kalau di telinga Anda terdengar seperti ini, karena memang saya menyebutnya seperti itu, dia maknanya adalah cost, ini tidak sama dengan biaya. Kalau Anda sekarang sedang belajar akuntansi biaya, maka sebenarnya yang dimaksud dengan biaya ini adalah cost ini, karena Anda belajar cost accounting. Ya, jadi ketika saya menyebutnya cost, berarti Anda harus membayangkan itu adalah nilai untuk memperoleh sesuatu. Jadi nilai untuk memperoleh sesuatu itu adalah cost. Nah, ketika kita bicara yang ini, mengidentifikasi properti PPE dan cost yang berhubungan dengannya, berarti adalah pengeluaran yang Anda harus dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh PPE tersebut. Kemudian membahas masalah akuntansi sehubungan dengan kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga ini kita bahas karena untuk memperoleh aset bisa jadi dilakukan dengan menggunakan hutang. Kemudian yang ketiga, menjelaskan isu akuntansi sehubungan dengan perolehan dan penilaian aset di satu masa akuntansi. Oke, ini tahap 1 yang tadi saya bilang ya, ini bisa jadi tahap 2-nya. Kemudian menggambarkan perlakuan akuntansi untuk cost, jadi nilai pengeluaran setelah akuisisi. Jadi saya jelaskan ke Anda, setelah pemerolehan tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Nah ini maksudnya adalah apa yang terjadi di tahap yang kedua itu. Yang kelima, mendeskripsikan perlakuan akuntansi untuk disposal. Berarti ini yang tahap ketiga. Baik, lanjut ya. Ini layout pembagian pembelajaran untuk tahap chapter 10 ini. Kita lanjut pertama di sini. PPE itu apa? PPE itu adalah aset yang sifatnya durable, jangka panjang. Biasanya digunakan untuk plan asset. Plan asset itu berarti aset berupa bangunan, bisa gedung, bisa pabrik, ya, dan sifatnya tetap. Nah, ini yang mana yang masuk ke PPE ini, atau di dalam akuntansi, di dalam praktik di Indonesia ini disebut saja dengan aset tetap. Itu pertama adalah tanah, kemudian gedung, bangunan gedung, yang ketiga adalah peralatan. Nah, peralatan itu bisa berupa mesin, furnitur, dan perlengkapan-perlengkapan yang ada di perusahaan, di pabrik. Untuk bisa dikatakan dia merupakan aset tetap atau PPE, maka pertama harus aset itu digunakan di dalam operasi perusahaan. Dia harus digunakan untuk operasi perusahaan, itu PPE. Kalau perusahaan memiliki tanah tapi tidak digunakan untuk operasi perusahaan, tetapi untuk dijual, maka dia bukanlah PPE. Perusahaan punya mesin, mesin itu bukan untuk tujuan operasi tapi untuk dijual, maka dia bukanlah PPE, tapi inventory. Kemudian yang kedua, dia sifatnya long term, dan biasanya harus didepresiasi. Gunakan kata depresiasi, bukan penurunan nilai, ya, bukan penyusutan. Penyusutan ini tidak sama dengan depresiasi. Kalau penyusutan itu Anda beli kerupuk lalu Anda rendam, itu nyusut, ya kan? Itu namanya penyusutan. Tapi yang di sini yang disebut dengan depresiasi adalah nilainya menurun. Nah, long term artinya dia usianya harus lebih besar daripada 1 tahun. Kemudian yang ketiga, dia memiliki substansi fisik. Sebenarnya ada sifat yang keempat, dia nilainya itu signifikan secara moneter. Nilainya itu banyak, itu mahal. Kalau dia tidak mahal, maka dia
cenderung ya bisa kita katakan tidaklah menjadi PPI. Misalnya ada komputer ini umurnya berapa? Bisa 5 tahun kan? Nah, komputer di dalam perusahaan berapa? Ada 100 komputer. Perolehannya berapa? 10 juta. Berarti kan ini baru 1 miliar ya. Dari seluruh aset perusahaan mungkin ini tidak material. Dan walau umurnya 5 tahun, itu bisa jadi tidak dianggap sebagai PPI. Nah, biasanya itu nilainya secara moneter signifikan. Tetapi kategori yang normal adalah yang 3 ini. Digunakan untuk operasi, usianya panjang, dan memiliki substansi fisik. Jadi wujud fisiknya itu ada. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk ini. Oke. Baik. PSAK itu Indonesia menggunakan basis standar akuntansi di Indonesia, kita menyebutnya sebagai SAK, standar akuntansi keuangan, yang nanti dibagi menjadi pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan itu disebut dengan PSAK. Nah, standar akuntansi Indonesia itu mengacu kepada IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, IFRS itu masih menganut 2 cara pandang akuntansi. Pertama, historical cost accounting. Yang kedua, fair value accounting. Nah, historical cost accounting ini menggunakan basis yaitu adalah berapa untuk pemerolehan sesuatu, untuk penilaian aset atau pengukuran aset harus diukur berapa nilai kas atau ekuivalen kas, harga yang di barang yang untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi sehingga ada dalam kondisi yang bisa untuk niatnya, untuk digunakan, untuk niat dipakai. Jadi cost suatu barang, cost satu PPI, sebuah PPI, itu ada 3 komponen. Pertama, harganya. Ini harga ini kalau kasarnya itu harga yang ada di katalog. Ya, yang ada di katalog. Kalau di swalayan berarti yang ada di label bodi barang itu. Yang kedua adalah cost hubungan dengan pengangkutannya ke tempat. Diangkutnya ke tempat. Yang ketiga, kalau ada adalah untuk instalasi agar dia bisa digunakan untuk tujuannya. Jadi akan ada 3 cost historis. Cost historis artinya cost yang berhubungan dengan catatan dengan pengorbanan di masa lalu untuk mengukur nilai suatu aset tetap tersebut. Pertama adalah harga, yang kedua ongkos angkut kalau dia signifikan nilainya, yang ketiga adalah instalasi. Nah, 3-tiganya ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan cost sebuah barang atau sebuah aset. Nah, kenapa kita harus menentukan juga cost instalasi? Karena ada mesin-mesin tertentu yang harus dipasang oleh pabrik pemiliknya dan tidak akan bisa dipasang oleh penggunanya, misalnya trafo listrik gitu. Kalau Anda lihat pembangkit listrik atau gardu-gardu induk listrik, kalau di Padang itu ada beberapa, gardu itu bisa sebesar rumah, sehingga selain harga yang harus dibayar, juga akan ada ongkos angkutnya untuk membawanya, dan yang ketiga akan ada biaya untuk memasangnya. Ini yang ketiga-tiganya menjadi cost untuk pemerolehan barang tersebut. Selain itu ada yang lain, ini import duties, jadi bea masuk, kemudian ada juga pajak yang tidak bisa dikreditkan atau pajak yang sifatnya final, tapi bisa dikurangkan dengan diskon atau rabat yang diberikan.
Ini yang tadi cost untuk membawa aset ke lokasi dan kemudian agar dia bisa digunakan sesuai dengan tujuan aset. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan acungkan tangan atau hidupkan langsung kamera mikrofonnya. Nah, di dalam aturan di sini katakan bahwa perusahaan harus menilai PPI pada periode selanjutnya, periode setelah pemerolehan, bisa menggunakan cost method atau bisa menggunakan fair value method. Jadi apa yang dimaksud dengan subsequent period itu adalah apa yang tadi saya beri dengan label nomor 2. Jadi label nomor 1 adalah perolehan, label nomor 2 adalah masa setelah perolehan. Ketika pemakaian terjadi, ini akan ada biaya-biaya yang terjadi di sini. Nah, biaya-biaya yang terjadi pada masa pemakaian itu nanti bisa digunakan salah satu dari cost method atau fair value method. Apa itu nanti kita lihat. Tapi yang penting adalah Anda tahu bahwa yang dimaksud dengan subsequent periods adalah periode setelah aset tersebut diperoleh. Jadi periode setelah periode 1. Titik 1 titik perolehan. Itu subsequent periods. Nah, pertama kita lihat dulu untuk cost tanah. Tanah itu harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan tanah di sini adalah sebidang lahan yang akan digunakan untuk tujuan tertentu selain untuk dijual kembali. Nah, tanah tersebut ada 2 pengeluaran yang sehubungan dengan tanah, yaitu pertama untuk pemerolehannya, yang kedua adalah untuk agar dia bisa disiapkan, bisa digunakan. Nah, sehingga untuk pemerolehan berarti itu adalah purchase price, tetapi untuk yang agar dia bisa digunakan itu berarti adalah biaya yang ada di sini, yaitu biaya untuk penyiapan tanah, kalau perlu ditimbun atau dikeringkan atau ditebang. Ya, dibersihkan dari tumbuhan atau bangunan lain yang ada di atas tanah. Nah, selain harga perolehan, harga beli, juga ada biaya-biaya yang berhubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut. Misalnya biaya balik nama, biaya tadi kita notaris, kemudian biaya pencatatan di pemerintah daerah misalnya. Kemudian ada kalau ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan yang poin 2 ini, yaitu ready to make it ready for use. Ada pertanyaan? Kemudian ada land improvement namanya. Land improvement ini pada dasarnya ada yang tidak merupakan cost dari tanah. Misalnya berupa jalan untuk masuk ke tanah tersebut atau misalnya kita bikin pagar. Nah, tetapi di sini land improvement ini kalau dia memiliki umur yang tidak terbatas. Kalau pagar itu umurnya terbatas misalnya, atau jalan masuk dibikin itu terbatas sifatnya. Tapi pada intinya adalah yang disebut dengan cost perolehannya adalah pertama untuk memperolehnya, yang kedua adalah untuk penyiapannya agar dia bisa digunakan untuk tujuan yang diinginkan. Nah, cost of land itu ada yang punya tadi yang unlimited life ya, indefinite life itu artinya tidak memiliki masa hidup yang terbatas. Nah, ada yang misalnya yang improvement tapi memiliki masa hidup yang terbatas atau masa guna yang terbatas, misalnya private driveways, jadi jalan masuk yang sifatnya pribadi. Kalau Anda pernah, bagi yang belum pernah ke kampus Unan, yang sudah ke kampus Unan itu tahu bahwa
untuk masuk dari gerbang UNAN sampai ke UNAN-nya itu sendiri, itu dibangun sendiri oleh UNAN. Jadi yang masuk dari gerbang itu sampai ke gedung-gedung yang di atas itu bisa disebut dengan sebagai salah satu contoh private driveways. Jadi jalan masuk yang dibangun sendiri. Nah itu termasuk sebagai improvement yang masa hidupnya terbatas. Kemudian ini jalan, trotoar, pagar, lapangan parkir, itu disebut dengan land improvement. Dan ini didepresiasi juga, tetapi tidak lagi menjadi cost of land. Kemudian kalau ada tanah yang diperoleh dan tujuannya tapi untuk spekulasi, itu tidak bisa disebut sebagai PPI, sebagai aset tetap, tetapi dikategorikan sebagai investment. Ya, investment bisa jadi tetap sifatnya, bisa jadi sifatnya adalah aset lancar. Kemudian tanah yang diperoleh oleh real estate yang tujuannya adalah untuk penjualan kembali itu harus dikategorikan sebagai inventory. Nah, kemudian yang kedua kita untuk cost gedung. Nah, cost gedung ini kita harus perhatikan bahwa gedung ini bisa jadi dibangun sendiri atau bisa jadi yang dibeli. Jadi perusahaan bisa membuat gedung sendiri atau dia dikonstruksi sendiri atau dibeli langsung, dibeli begitu saja. Dan contohnya itu bangunannya dibangun sendiri dengan uangnya, lalu dibayar orang lain untuk membangunnya. Atau bisa berupa pembelian langsung kepada perusahaan yang membuat gedung tersebut. Nah, untuk itu maka cost-nya kalau dibangun ya, kalau bangun sendiri berarti ada bahan baku, ada tenaga kerja, kemudian ada ya cost overhead cost, di overhead cost yang terjadi selama proses konstruksi, kemudian ada fee yang profesional dan misalnya untuk arsitek, untuk konsultan misalnya, konsultan macam-macam, dan untuk izin pendirian bangunan dari pemerintah. Perusahaan harus menganggap seluruh biaya cost yang terjadi mulai dari ekskavasi hingga penyelesaian sebagai bagian dari cost gedung. Terlalu cepat? Mudah enggak ya. Nah, untuk peralatan, jadi kan PPE tadi, land, property, dan equipment. Nah, untuk peralatan juga kurang lebih sama ya, ada biaya untuk harga, sebesar harga beli, kemudian biaya angkut, kalau dia dibawa dari sebuah tempat yang jauh dan tidak bisa dibawa sendiri oleh perusahaan yang membeli. Kemudian asuransi selama perjalanan, kemudian biaya-biaya lain yang mungkin terjadi, dan biaya untuk perakitan dan instalasi peralatan tersebut atau equipment tersebut. Termasuk juga adalah cost yang sehubungan dengan untuk trial runs-nya. Jadi percobaan untuk barang setelah diinstalasi, kemudian kalau ada biaya maka itu termasuk biaya untuk pemerolehannya. Nah, ini berasal dari buku latihan, buku exercise bab 10 nomor 1. Pengeluaran dan penerimaan di bawah ini sehubungan dengan tanah
land improvement dan buildings yang diperoleh untuk digunakan oleh sebuah perusahaan. Apa klasifikasinya? Pertama, di sini ada uang yang dipinjam untuk membayar kontraktor, maka itu disebut dengan notes payable. Ya. Kemudian pembayaran untuk konstruksi dari notes yang diterbitkan. Jadi menerbitkan notes payable, kemudian ada uangnya digunakan untuk membayar konstruksi. Maka itu akan menjadi cost dari bangunan tersebut. Cost tanah, cost untuk penimbunan tanah dan pembersihan tanah, maka itu menjadi cost tanah. Pembayaran pajak bangunan yang ditanggung oleh pembeli, maka itu masuk sebagai bagian dari tanah, cost perolehan tanah. Kemudian ada premi asuransi 6 bulan selama masa konstruksi akan masuk sebagai cost gedung. Kemudian lanjutannya refund dari premi asuransi 1 bulan karena konstruksi yang cepat diselesaikan atau lebih awal diselesaikan, maka itu mengurangi cost gedung. Biaya untuk arsitek itu termasuk pemerolehan gedung, cost perolehan real estate sebagai land site, lokasi tanah, maka itu masuk sebagai bagian dari tanah. Kemudian komisi yang dibayarkan untuk agen itu menjadi tanah, cost untuk peruntuhan dan pemindahan runtuhan gedung itu menjadi biaya cost untuk tanah. Instalasi pagar maka menjadi land improvement. Selanjutnya ya, penerimaan dari residual value mengurangi land. Biaya bunga yang dibayar selama masa konstruksi yang dipinjam untuk konstruksi berarti bagian dari building tersebut. Cost of parking lot and driveways jadi land improvement. Cost pohon dan shrubbery-nya peneduh sifatnya permanen berarti bisa menjadi land. Kemudian cost ekskavasi penggalian untuk gedung baru ya bagian dari gedung tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk untuk cost pemerolehan aset yang dibangun sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada atau belum ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa gedung itu bisa dibangun sendiri oleh perusahaan atau dia beli dari perusahaan lain yang sudah membangunkan gedung tersebut. Kalau dia membangunkan gedung tersebut, maka akuntansinya cukup sederhana karena hanya sehubungan dengan pemerolehannya saja. Jadi berapa pengorbanan untuk memperoleh gedung tersebut. Dan yang menjadi masalah adalah kalau gedung tersebut atau sebuah aset itu dibangun sendiri oleh perusahaan. Nah, ketika dia membangun sendiri akan ada pertama biaya sehubungan atau pengeluaran sehubungan material dan tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead. Nah, material itu dan direct labor itu jelas ya. Kalau kita bangun sebuah gedung di dalam sebuah di dalam sebuah lokasi, jadi kalau misalkan gini ini lokasinya sudah ada beberapa gedung, gitu, sudah ada beberapa gedung. Nah, katakan gedung yang dibangun sekarang itu berada di ini gedung A, gedung B, gedung C. Nah, yang akan dibangun itu gedung D. Gedung D ini berada berdekatan dengan A, dengan B, dengan C. Ya, kalau material dan direct labor
tenaga kerja langsung, itu jelas bahwa semua material itu dipakai digunakan oleh gedung D tersebut. Tetapi kalau ada overhead, maka itu akan menjadi isu. Misalnya apa overheadnya? Pertama adalah lampu penerangan. Penerangan untuk lampu ini, karena gedung D ini bersebelahan dengan A, B, dan C, pertama lampunya bisa berasal dari C, dari B, atau dari A. Jadi cost untuk atau biaya yang sehubungan dengan dengan lampu yang digunakan bisa berasal dari sini. Ketika malam hari misalnya butuh penerangan di situ. Kemudian misalnya ada biaya untuk pengawasan piket pabrik gitu, atau piket gedung. Piket itu bisa jadi adalah piket yang berasal dari sini keamanannya. Atau biaya-biaya lainnya. Jadi overhead itu adalah biaya yang dinikmati bersama oleh lebih dari satu unit. Nah, overhead itu bisa diperlakukan Mas dua. Pertama, overhead dianggap nol, jadi tidak dibebankan ke cost gedung, atau overhead bisa dibebankan secara proporsional kepada bangunan atau aset yang sedang dibuat tersebut. Jadi kalau misalnya di sini ada biaya sehubungan dengan listrik untuk penerangan di malam hari, itu katakan totalnya 40 juta, maka yang 40 juta ini dialokasikan untuk gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D itu sendiri. Karena gedung D itu juga menikmati pengeluaran listrik tersebut. Ya. Nah, kita umumnya itu akuntan itu tidak menggunakan pendekatan atau pilihan yang pertama ini, yaitu pilihan yang meniadakan pembebanan biaya overhead tersebut. Karena biaya overhead itu adalah biaya yang memang harus dibebankan kepada unit-unit yang menerima manfaat dari pemanfaatan atau penggunaan layanan tersebut. Nah, yang menjadi isu juga di dalam akuntansi sesuai dengan tujuan pembelajaran nomor 2 adalah kalau ada biaya bunga yang terjadi selama masa produksi atau masa membangun aset tersebut. Kenapa ada biaya bunga? Saya contohkan begini. Kalau kita ingin bangun gedung, dari mana uangnya? Pertama itu bisa dari kas perusahaan itu sendiri, atau dari aset perusahaan itu sendiri. Yang kedua, bisa berasal dari utang. Nah, kas ini berarti aset sendiri, atau yang ketiga itu bisa berasal dari saham. Jadi penerbitan saham, dananya digunakan untuk pemerolehan gedung. Nah, yang menjadi isu adalah yang jadi masalah adalah kalau dia berasal dari utang. Karena utang ini ada dua komponen. Pertama adalah pokok, yang kedua adalah bunga. Kalau utangnya 100 miliar, bunganya 5%, maka total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 100 miliar untuk ketika dia jatuh tempo nanti, dan ditambah dengan 5 miliar yang merupakan bunga. Kalau katakanlah begini ya, kalau yang 100 miliar ini, kalau yang utang ini digunakan, maka untuk membangun sebuah gedung katakan butuh uang 125 miliar, lalu perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 100 miliar, maka pertanyaannya adalah yang 100 ini jelas akan pergi ke sini untuk membangun gedung, karena kos gedung itu 125 miliar. Pertanyaannya, ini ikut atau tidak? Bunga yang ada ini bagian dari pendanaan atau tidak? Karena
yang kita terima memang yang 100 miliar, tetapi yang kita bayarkan kepada bank itu adalah yang pokok ditambah bunga. Sehingga kalau kita membangun sebuah gedung 125 miliar dan kita hanya pinjaman kita 100 miliar, maka sebenarnya kita tidak benar-benar tahu apakah yang 100 ini berasal dari pokok seluruhnya ataukah ada sebagian yang berasal dari bunga. Maka isu akuntansinya menjadi apakah kita harus bagaimana caranya kita untuk mengkapitalisasi atau memperlakukan biaya bunga yang terjadi sepanjang proses konstruksi. Nah, ada 3 pendekatan. IFRS ngambil yang di tengah-tengah. Pendekatan yang pertama adalah tidak melakukan kapitalisasi sama sekali atas bunga selama masa konstruksi. Tidak mengkapitalisasi itu maksudnya begini, saya pindah lagi ke layar yang tadi ya. Kita tidak menganggap bahwa bunga yang nilainya 5 miliar ini kita gunakan untuk menjadi aset kita. Itu disebut tidak mengkapitalisasi. Jadi tidak menjadikannya bagian dari pemerolehan aset. Ini aset gedung ya. Gedung ini nilai cost-nya 125 miliar. Nah, karena 100 miliarnya kita berasal dari utang, sisanya berasal dari kas sendiri. Nah, itu yang disebut dengan tidak mengkapitalisasi asetnya. Dapat biaya bunganya. Ini pilihan yang pertama. Praktik yang pertama itu adalah tidak mengkapitalisasi. Jadi capitalize no interest. Jadi interest tidak dikapitalisasi. Ekstrim yang lain adalah mengkapitalisasi seluruh kos pendanaan. Kos pendanaan. Masalahnya adalah misalnya gini, gedung kita peroleh untuk membangun gedung kita butuh uang 125 miliar. Lalu kita minjam uang ke bank A, bank nomor 1 itu katakan 70 miliar. Sebelum kita minjam ke bank nomor 1, kita sudah pernah meminjam ke bank yang lain, bank nomor 2 dan bank nomor 3. Di bank nomor 2 kita minjam uang 20 miliar, di bank nomor 3 kita punya utang juga 40 miliar. Kalau dihitung ini kan 9 tambah 4 berarti kan 130 miliar. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan juga ada biaya bunga nih. Dan kita sudah meminjam. Apakah bunga yang ada di sini kita bebankan ke gedung? Atau uang yang kita pinjam dari bank sebesar 130 miliar ini, itu betul-betul hanya yang dari bank pertama saja yang dipakai, ataukah juga ada bagian yang dipakai dari bank nomor 2 dan bank nomor 3. Nah, ekstrim yang ini yang di sini adalah kita kapitalisasi saja seluruh biaya yang sehubungan dengan dana yang ini. Jadi yang 130 miliar ini katakan ada 10% bunga, maka 13 miliarnya ikut dikapitalisasi, ikut menjadi kos gedung ini, diperhitungkan sebagai bagian dari kos gedung. Nah, ini ekstrim artinya kutub yang kedua. Nah, IFRS berada di tengah di sini. Dia menyatakan bahwa yang dikapitalisasi hanya actual cost yang terjadi sepanjang masa konstruksi. Jadi IFRS tidak setuju dengan ide untuk meniadakan kapitalisasi bunga, tapi juga tidak setuju dengan ide untuk mengkapitalisasi seluruh biaya bunga dari hutang perusahaan. Jadi katakan perusahaan itu di tahun 2021 ini ingin membangun sebuah gedung dengan nilai 125 miliar. Nah, perusahaan di sini minjam sebesar 70 miliar. Di tahun 2020 misalnya 2020 dia sudah minjam juga besarnya 20 miliar. Punya utang dia.
Di tahun 2018 misalnya 3 tahun yang sebelumnya dia punya utang ke bank yang lain nilainya 40 miliar. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengatakan bahwa yang 70 miliar ini sajalah yang digunakan untuk membangun gedung ini, gedung seharga 125. Apakah ini juga terpakai gitu? Nah, untuk mengambil sikapnya, ada yang mengatakan kapitalisasi saja seluruh biaya bunganya. Tapi IFRS berpegangan hanya mengkapitalisasi biaya yang aktual saja selama proses konstruksi terjadi. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti tadi yang contoh ini actual cost-nya itu tuh yang 75 miliar itu ya, Pak? Belum. Nanti kita ada teknik perhitungannya sendiri. Jadi yang disebut actual cost-nya sendiri, nanti ada teknik perhitungannya sendiri. Karena pada dasarnya itu tidak bisa betul-betul dipastikan bahwa cost-nya hanya berasal dari, untuk membangun itu hanya dari dana yang dipinjam 70 miliar tersebut. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain, silakan. Oke, belum ada. Baik, kita lanjut dulu. Ini contoh. Semuanya. Nah, sikap IFRS dan menjadi sikap PSAK juga seharusnya ya, bahwa pengkapitalisasian itu adalah dengan bunga yang aktual, ada dengan modifikasi nanti kita lihat, dan ini konsisten dengan historical cost, jadi artinya sesuai dengan bukti bahwa atau besaran cost yang terjadi ketika sebuah transaksi itu dilakukan atau pemerolehan itu dilakukan. Nah, untuk mengkapitalisasi ada 3 aspek yang dipertimbangkan di sini. Pertama adalah asetnya yang mana, jadi mengkualifikasikan asetnya, menentukan asetnya. Kemudian periode kapitalisasinya yang mana, atau berapa lama. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah yang harus dikapitalisasi. Jadi ada tiga langkah atau 3 aspek yang harus dipertimbangkan di dalam mengkapitalisasi. Nah, jadi asetnya mana, berapa lama dia, dan berapa jumlahnya. Nah, penentuan aset ini kriterianya, kita harus menentukan periode waktu yang substansial agar aset itu bisa siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan atau tujuan pembeliannya. Nah, aset itu ada 2, aset yang dikonstruksi sendiri, aset yang ditujukan untuk dijual atau dipinjamkan lagi, tapi dibangun sendiri. Ya, jadi perusahaan bisa jadi membuat aset untuk tujuan dia pakai sendiri, atau dia buat untuk dia jual kembali atau dia lease lagi nanti. Nah, dua-duanya ini kemungkinan akan memiliki didanai dengan utang. Ya, dua-duanya ini aset manapun itu. Oke. Kemudian periode kapitalisasi. Ya, ada 3 dimulai ketika dan berakhir ketika. Dimulai ketika pengeluaran untuk aset itu sudah terjadi, aktivitas untuk penyiapan aset agar bisa digunakan atau dijual kembali itu telah berlangsung atau sedang berlangsung, dan biaya bunga itu terjadi pada masa tersebut. Berakhir ketika aset itu sudah selesai
secara substansial dan siap untuk digunakan. Dari contoh saya tadi misalnya, maksudnya gini, ketika tahun 2021 ini misalnya saya berniat membangun gedung, ya, nah ini 2020, 2019, 2018. Di tahun 2021 ini saya membangun gedung. Kos gedung itu adalah 125 miliar. Nah, lalu saya tengok kemampuan keuangan perusahaan. Nah, perusahaan ada uang tapi tidak banyak. Lalu saya pinjam ke bank, pinjaman, utang ya, utang di sini saya pinjam 70 miliar. Kenapa 70 miliar? Katakan saya punya uang 10 miliar untuk dari kas sendiri. Nah, tetapi di tahun 2020 saya punya utang juga ke bank yang lain 20 miliar, lalu di 2018 saya juga punya utang 40 miliar di tahun 2018. Nah, ini katakan utang 2018 jatuh temponya nanti tahun 2022 misalnya, yang 2020 jatuh temponya tahun 2025, yang 2021 jatuh temponya 2026 misalnya. Nah, ketika ini masih beredar, berarti kan di sini juga masih ada 40 miliar ya. Atau 40 miliar kurang karena sudah bayar cicilan. Nah, terus kan juga terbawa ke sini, lalu juga terbawa di sini. Nah, ini juga demikian yang terbawa ke sini. Jadi, utang perusahaan di dalam neracanya atau di dalam laporan posisi keuangan, itu utang bisa jadi 40, 60, 70, berarti ada 130 miliar pada tahun 2021 posisinya. Untuk bangun gedung kita butuh 125 miliar. Kas ada, utang juga ada. Kalau demikian artinya, maka pada masa kita membangun ini, di 2021 ini ada uang sebesar 130 miliar. Nah, ini yang dikatakan kapitalisasi itu dimulai ketika pengeluaran untuk aset itu terjadi dan aktivitas untuk penyiapan aset itu sedang berlangsung, kemudian biaya bunganya terjadi. Jadi di sini dia bayar biaya bunga untuk yang utang pertama, lalu di tahun 2020 juga, di tahun 2021 juga, demikian juga utang yang 20 miliar ini dia bayar bunga juga di sini kan. Ya bayar bunga di sini, bayar bunga di sini. Utang yang 2021 sebesar 70 miliar bisa jadi juga bayar bunga di sini. Nah, sehingga di sini ada 3 biaya bunga yang terjadi atas 3 jenis utang. Nah, itu yang dipertimbangkan untuk dikapitalisasi. Dia akan berakhir ketika sudah selesai untuk digunakan. Nah, yang ketiga adalah berapa yang harus dikapitalisasi. Jadi ada 3 tadi, asetnya yang mana, kemudian periode kapitalisasinya kapan, dan yang ketiga adalah berapa yang harus dikapitalisasi. Nah, prinsip pengkapitalisasian, jumlah yang harus dikapitalisasikan itu ada 2. Pertama, bukan ada 2, tapi kita memilih salah satu dari 2, dan kita memilih yang lebih kecil nilainya antara aktual interest cost yang terjadi atau avoidable interest. Jadi yang dikapitalisasi itu adalah mana yang lebih kecil antara actual cost versus avoidable interest. Apa itu avoidable interest? Nanti ada perhitungannya sendiri. Secara definisi adalah berapa jumlah biaya bunga, cost interest, yang terjadi pada satu periode yang perusahaan secara teoretis itu bisa menghindarinya jika mereka tidak melakukan pengeluaran atas aset tersebut. Kalau ini jelas ya, kalau ada 3 utang tadi, ada utang 1,
utang 2, utang 3. Ini biaya bunganya 5%, ini 7%, ini 6% misalnya. Dikalikan aja dengan jumlah pokok utang, lalu dijumlahkan. Jadi ini pokok, kali pokok, ini dijumlahkan. Ini actual interest. Nah, ini dijumlahkan dan ada kalau dia lebih kecil maka itu yang dipakai. Tapi kita harus bandingkan dengan avoidable interest. Avoidable interest itu adalah apa? Jumlah bunga yang terjadi pada satu periode, berarti pada tahun 2021, di 2021, ya, yang bisa dihindari sebenarnya oleh perusahaan kalau dia tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Jadi semacam opportunity cost. Ya, apa caranya nanti kita lihat. Tapi prinsipnya itu kita mencari mana yang lebih kecil dari biaya bunga aktual atau bunga yang dapat dihindarkan, avoidable interest. Nah, untuk menentukan berapa yang dikapitalisasi, kita harus melakukan penghitungan akumulasi berbobot timbangan. Jadi untuk menghitung biaya atau pengeluaran akumulasi berbobot rata-rata, sebuah perusahaan harus membobot pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu atau pecahan tahun atau periode akuntansi yang bisa mana biaya bunga tersebut terjadi untuk tujuan dikeluarkan. Jadi kita harus menghitungnya, membobotnya. Sebagai contoh di sini, misalnya Hanren Group memutuskan untuk membangun sebuah gudang. Gudang ini diperkirakan baru akan selesai selama 17 bulan, berarti melebihi 1 tahun. Untuk selesai dimulai pada tahun 2019. Perusahaan melakukan pembayaran kontraktor 3 tahap. Pertama, tanggal 1 Maret, kedua tanggal 1 Juli, dan terakhir tanggal 1 November. Kemudian perusahaan menghitung ekspenditur akumulasi rata-rata berbobot untuk tahun 2019 sebagai berikut. Anda perhatikannya. Pengeluaran pertama terjadi 1 Maret. Ini. Pengeluaran kedua tanggal 1 Juli, yang ketiga di sini. Nah, berarti pengeluaran Maretnya 240, ini 240, pengeluaran Juni 480, dan November 360. Nah, dari bulan Maret, ini bulan Maret ke Desember itu ada 9 bulan. Dari Juli ke Desember itu ada 6 bulan. Dari November ke Desember itu ada 1 bulan. Sehingga kapitalisasi, periode kapitalisasinya untuk pengeluaran yang bulan Maret itu adalah selama 10 bulan dari 12 bulan. Untuk Juli 6 bulan. Untuk November itu hanya 2 bulan. Termasuk November nih ya, karena ini tanggal 1. Saya keliru tadi. Di sini kan Maretnya tapi dimulai dari Januari, dari tanggal 1 berarti ini 10. Ini 6 ya, betul. 1 Juli, 1 November ke 31 Desember berarti 2 bulan. Nah, ini pembobotannya ya. Nah, ini hasil pembobotan 10/12 kali 240 itu 220. Demikian seterusnya, sehingga pengeluaran rata-rata, pengeluaran akumulasian rata-rata dengan bobot itu adalah $500.000. Pengeluaran aktualnya itu segini, pengeluaran yang betul-betul itu segini. Tapi yang dinikmati oleh tahun 2019 itu sebenarnya segini. Lebih maksudnya seperti itu.
Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, berapa yang harus dikapitalisasi? Maka kita lakukan ini perhitungan. Kita memilih mana yang lebih kecil tadi ya, dari 2, lalu ya, jumlah utang disebutkan ya. Nah, ini jumlah utang ini prinsipnya pertama untuk porsi atau bagian dari pengeluaran akumulasi yang rata-rata berbobot yang kurang atau sama dengan jumlah yang dipinjam secara khusus untuk mendanai konstruksi aset, maka gunakan tingkat bunga yang terjadi untuk peminjaman khusus tersebut. Jadi ada peminjaman yang sifatnya khusus, nanti kita lihat nanti ya. Kemudian untuk bagian dari pengeluaran akumulasi yang rata-rata berbobot yang lebih besar dari utang yang terjadi yang secara khusus untuk mendanai proyek itu, maka gunakan weighted average dari tingkat bunga yang terjadi untuk semua utang yang beredar atau utang yang ada di dalam masa tersebut. Nah, ini tingkat suku bunga. Katakan dia punya 3 utang di sini. Utang yang pertama itu bunganya 12%, masa edarnya 2 tahun, jumlah pokoknya 600. Nah, 600 kali 12% itu bunganya 72.000. Kemudian utang yang kedua 2 juta, 10 tahun, 9%, berarti bunganya 180. Utang yang ketiga 5 juta, 20 tahun, bunganya 7,5, ya bunganya 375. Nah, maka tingkat kapitalisasinya dihitung dengan membagi antara bunga aktual ya dibagi dengan total yang pokok pinjaman. Dapat 8,25. Nanti ini gunanya untuk apa kita lihat nanti. Nah, ini sebuah contoh. Tanggal 1 November 2018, Shala Company berkontrak dengan Favor Construction untuk membangun sebuah gedung dengan nilai $1.400.000 pada tanah yang nilai tanahnya adalah 100.000. Nah, pembayaran kepada kontraktor, tanah ini dibeli ke kontraktor dan pembayarannya yang 100.000 ini termasuk pada pembayaran yang pertama. Jadi yang 210.000 pada tanggal 1 Januari ini 100.000 adalah untuk pemerolehan tanah, 110.000 untuk mulai membangun gedung tersebut. Shala itu melakukan pembayaran sebagai berikut. Pertama, Januari, Maret, Mei, Desember, 4 kali pembayaran. Total pembayarannya selama tahun 2018 itu adalah $1,5 juta. Nah, gedung itu selesai pada tanggal 31 Desember, dia mulai tanggal 1 November ya. 1 November, kemudian ini pembayaran pada tahun 2019 saja. Nah, gedung itu selesai pada tanggal 31 Desember. Dan siap untuk dihuni. Shala itu memiliki utang yang outstanding pada tanggal 31 Desember 2019 itu ada 3. Jadi outstanding itu maksudnya adalah pada tanggal 31 Desember tahun 2019 itu di akun laporan posisi keuangan atau neraca
Syala itu ada 3 utang. Yang satu itu nilainya adalah 750.000, yang kedua 550.000, yang ketiga adalah 600.000. Utang yang pertama yang 750.000 ini itu umur edarnya 3 tahun, dibuat tanggal 31 Desember 2018, dan bunga dibayar setiap tahun tanggal 31 Desember. Jadi itu utang yang pertama. Ini dibuat pada tanggal 31 Desember 2018. Utang yang kedua dibuat lebih awal lagi, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Bunga dibayar sama tanggal 31 Desember. Utang yang ketiga dibuat atau terjadi lebih awal lagi, yaitu tahun 2014. Jadi ini terjadi di 2018, ini 2015, ini 2014. Pertanyaannya, tentu ini adalah yang 750.000 ini berhubungan dengan konstruksi, ya kan? Konstruksi itu selama tahun 2019 saja, Syala itu bayar 1.500.000. Nah, di antara 1.500.000 ini pembayaran pada tahun 2018, jadi 1.500.000 ini terjadi di sini. Di tahun 2018 dia berhutang, membuat utang di sini. Di tahun sebelumnya, di tahun 2015, ini berarti 17, 16, 15. Di tahun 2015 dia berhutang besarnya 550.000. Di tahun segini di tahun 2014 dia juga berhutang, 2014 berhutang besarnya 600.000. Nah, posisinya semuanya di akhir tahun 2019 itu ini masih outstanding seluruhnya, masih beredar seluruhnya. Jadi 2018 itu kan berarti 19, 20, 21 sampai 2021 ya, sampai 2021. Nah, ini 5 tahun berarti sampai akhir 2020. Yang ini 10 tahun berarti 2024. Sehingga di 2019 ini seluruhnya masih ada. Nah, permintaannya adalah hitung berapa pengeluaran akumulasi rata-rata berbobot untuk 2019. Bisa dipahami dulu soalnya ini, kasusnya ini. Baik. Ingat tadi bahwa ada 4 kali pengeluaran pembayaran yang dilakukan oleh Syala kepada Favor. Pembayaran yang pertama itu di tanggal 1 Januari besarnya 210.000. Pembayaran yang kedua tanggal 1 Maret 300.000, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Total pembayaran 1.500.000. Ini ke siapa tadi? Siapa? 1.500.000 dibayar ke konstruk, ke developer, ke Favor. Jadi ini dibayar ke developer. Nah, berapa lama dia bagian ini? 210.000 ini tentu sudah menjadi bagian dari aset perusahaan, kan? 210.000 itu berapa rupiah ini? 210.000 dikali 15.000 saja, itu berarti sudah ada 210, 21 miliar, berarti sudah ada sekitar 30 miliar. Katakan 30 miliar ya. Nah, apa yang bisa, kayak apa gedung dengan dengan 30 miliar ini? Mungkin pondasinya sudah jadi ya. Jadi 210 miliar ini nilainya cukup besar,
dan dia sudah menjadi komponen gedung. Jadi di tanggal 1 Januari kita ada pengeluaran 210. Nah, 210 ini katakan dia menjadi digunakan untuk membangun pondasi. Nah, berarti kan pondasi ini sudah ada sejak 1 Januari atau sepanjang Januari sampai dengan Desember. Jadi periode kapitalisasinya akan ada selama 12 bulan. Sehingga pengeluaran 210 ini kita bisa nilai sebesar 210 juga. Kemudian yang pengeluaran tanggal 1 Maret, berarti ada berapa bulan? Pengeluarannya 1 Maret, berarti berapa bulan dia harus periode kapitalisasinya. Lalu berapa bulan dia harus dikapitalisasi ini? 10/12, Pak. Nilam? Tadi Nilam? 10/12, Pak. Oke, 10/12. Berarti selama 10/12, sebesar 10/12 dari 300 itu yang menjadi nilai kapitalisasi pengeluarannya. Demikian selanjutnya, Mei berarti 8 bulan, Desember berarti belum ada yang dinikmati pada tahun tersebut. Karena 450.000 itu dibayarkan baru pada tanggal 31 Desember. Nah, sehingga totalnya adalah 820.000 untuk pengeluaran yang akumulasi dengan bobot ya. Ini beda ya, kalau ini kan pengeluaran aktual nih. Ini kita membobotnya. Membobot tujuannya adalah untuk menentukan berapa biaya bunga yang harus dikapitalisasi. Nah, kemudian yang harus kita hitung, tadi kan kita harus menentukan berapa aktualnya, prosedurnya kan kita harus menghitung berapa aktual cost interest. Jadi kalau prosedur tadi kan kita harus menghitung berapa actual, kita harus membandingkan antara mana yang lebih kecil dari actual interest dengan versus avoidable interest. Untuk menghitung avoidable interest, itu langkah-langkah kita. Kita harus menghitung berapa pengeluaran atau expenditure yang akumulasian yang berbobot rata-rata berbobot. Berbobotnya bukan berarti berat badannya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah untuk menghitung berapa avoidable interest-nya. Nah, avoidable interest itu kita tentukan dengan cara gini. Anda lihat di sini ada 820.000. Nah, dari 820.000 ini kita lihat kembali dulu ke belakang. Apa yang 750 dan apa yang 70 itu. Ini kan ada 750 dan ini 70. 750 itu, nah gini. Ini dia. Pada tanggal 31 Desember 2018, kembali ya. Pada tanggal 31 Desember, ini tahun 2018, di tanggal 31 Desember, perusahaan itu meminjam uang sebesar 750. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018. Tepat pada saat itu, mulai 2019, perusahaan mulai melakukan pembangunan.
Ya, 1 November 2018. Oke, 1 November 2018 dia melakukan pembangunan. Nah, pada tanggal, jadi bukan 31 Desember, tapi tanggal 1 November. Oke, di sini tanggal ini Desember, nah ini 1 November, 1 bulan 11, ini mulai melakukan konstruksi. Konstruksi dimulai. 31 Desember, 2 bulan kemudian minjam uang 750.000 khusus untuk membangun gedung tersebut. Jadi artinya 750 ini adalah pinjaman yang khusus untuk digunakan untuk membangun gedung tersebut. Nah, lalu kita tadi sudah menghitung berapa pengeluaran yang dari yang 1,5 pada tahun 2019, berapa yang pengeluaran yang merupakan yang dibobot dari pengeluaran tersebut, berapa yang merupakan bagian dari 2019 sebenarnya, dinikmati di 2019. Nah, untuk angka ini kita gunakan untuk menentukan besaran pengeluaran bunganya. 750.000 ini utang yang tadi ya, yang tadi dibuat pada tanggal berapa? 31 Desember tahun 2018. Besaran utang adalah 750.000 dengan bunga 15%. Ini bunganya adalah 112.500. Nah, karena kita karena pengeluaran tertimbang itu akumulasi adalah 820, berarti sisanya di sini 70.000 itu adalah yang harus diambilkan dari utang yang lain. Secara hipotetis itu diambilkan dari utang yang lain. Karena kita untuk tahun 2018 itu yang dinikmati utang itu adalah pengeluarannya adalah 420. Itu 70 diambil dari yang lain. Nah, berapa bunganya? Kalau ini kan bunga aktual, berapa bunganya untuk yang 70.000 ini? Itu yang berasal dari sini. Dari dua utang yang lain. Jadi utang yang lain yang dibuat tahun 2015. Ini utang yang dilakukan pada tahun 2015 dan ini utang yang dibuat di tahun 2014. Bunganya adalah 55 dan 72. 127 dibagi dengan pokok, itu berarti bunganya rata-rata utang tersebut adalah 11,04. Jadi ini gunakan di sini, lalu 11,04 itu dikali 70.000 dapat 7.728, sehingga ini adalah avoidable interest. Avoidable interest tadi itu apa? Biaya bunga yang tidak harus dibayarkan oleh perusahaan andai dia tidak membangun gedung tersebut. Ya? Karena dia membangun gedung tersebut, maka dia harus bayar biaya bunga gitu kan. Kalau dia tidak membangun gedung tersebut, maka biaya bunga ini tidak ada. Yang sebesar 120.228 ini tidak terjadi. Nah ini Anda lihat kan, 112.000 ini jelas adalah bunga yang terjadi karena dia minjam uang 750.000 yang memang digunakan untuk membangun gedung tersebut. Nah, karena dia tidak cukup uangnya, diambilkan dari utang yang memang sudah ada lebih awal. Secara hipotetisnya begitu. Nah, ini jumlahnya adalah 120.228 dolar. Nah, sekarang kita sudah punya nilai nih. Dia kan actual interest dan avoidable interest. Yang avoidable kita sudah dapat 120.228. Yang ini kita belum dapat. Atau belum ditunjukkan ya. Nah, maka ini adalah yang actual interest-nya. Actual interest-nya adalah untuk construction note bunganya 15 berarti 112.500
Untuk dua utang yang lain, bunga tahunannya adalah 10 dan 12, jadi totalnya adalah 239. Jadi kita sudah punya dua angka sekarang. Kita punya actual interest, kita juga sudah punya avoidable interest. Tugas kita adalah membandingkan mana yang lebih besar antara actual versus yang avoidable, yang bisa dihindari. Nah, ini 239.500, yang ini adalah 128.228. Sehingga yang kita pilih adalah angka yang lebih kecil. Ya, jadi interest cost yang harus dikapitalisasi oleh Shala adalah sebesar 120,228. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita sudah bisa melakukan penjurnalan. Tadi kita diberikan informasi bahwa Shala itu memiliki pengeluaran pembayaran 4 kali, Januari, 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember. Di 1 Januari, dia melakukan pembayaran sebesar 210.000. Itu tunai, 100.000-nya adalah untuk tanah yang juga dibeli ke kontraktor yang sama, sehingga sisanya adalah untuk gedung. Gedung bisa ditulis gedung, bisa juga ditulis construction in progress. CIP itu construction in progress. Ya. Kemudian pembayaran yang kedua 300.000, nah, itu langsung dicatat sebesar itu juga, Mei juga demikian. Kemudian 31 Desember. Nah, yang tadi kita hitung itu adalah untuk mencatat yang terjadi di sini. Ya. Shala itu pada tahun 2019, akhir 2019, itu bayar bunga besarnya segini, gitu, 239.500. Terdiri dari utang yang dibuat tahun 2014, 2015, dan di 2018. Nah, di 2018 bayar sekian, 15 sekian, 14 sekian. Totalnya 239. Pertanyaannya, apakah yang 239 ini yang kita bebankan menjadi gedung, gitu. Ya, disebut mengkapitalisasi, artinya kita jadikan dia gedung. Nah, dari perhitungan kita ambil angka 120.228. Jadi maksud saya itu begini. Kita ambil ini untuk kita salin, ya. Tadi kan kita punya opsi 3. Kita punya opsi 3. Pertama, tidak ada kapitalisasi. Jadi ketika Shala itu meminjam, ada 3 pinjaman, pinjaman 1, pinjaman 2, pinjaman 3. Pinjaman ini masing-masingnya itu ada bunganya, totalnya 239.500 ya tadi kalau nggak salah. Maka pada tanggal 31 Desember ketika bunga itu dibayar, maka yang ada adalah biaya bunga dan kas nilainya 239.500. Tidak ada bandingan. Anda lihat yang di sini, ya, biaya bunga dan kas, biaya bunga debit, kas kredit, tidak ada. Kalau dibandingkan lagi dengan yang di sini, tidak ada pembebanan kepada gedung. Tidak ada pembebanan pada gedung. Itu alternatif yang pertama yang bisa dipakai.
Nah, alternatif yang kedua, ini alternatif 1. Alternatif yang kedua adalah bahwa seluruh biaya bunga itu menjadi biaya gedung. Saya balik lagi ke sini. Pandangan yang ketiga itu, nah, cara pandang yang pertama itu adalah tidak mengkapitalisasi sama sekali. Tidak mengkapitalisasi sama sekali berarti yang dicatat adalah seperti ini. Yang dicatat adalah seperti ini. Hanya ada biaya bunga dan kas. Pilihan yang kedua, saya ambil yang di ujung, sebut yang kedua adalah mengkapitalisasi seluruh biaya sehubungan dengan bunga tersebut. Artinya, ini gini. Yang kedua itu adalah artinya bahwa ini seluruh biaya bunga dikapitalisasi. Berarti pada tanggal 31 Desember itu kita mencatat ada biaya gedung dan kas sebesar 239.500. Oke, 239.500 itu untuk gedung, menambah biaya gedung. Sementara kas itu 239. Jadi saya Anda lihat di sini, ini gedung biaya gedung tidak ada. Di sini ada biaya gedung. Nah, kalau efeknya kepada pembukuan ya, efeknya pada pembukuan kita lihat di sini. Tadi ada berapa kali pembayarannya? Ada 4 kali pembayaran selama tahun 2019. Di tahun 2019 saja ada tanggal 1 bulan 1, 1 bulan 3, 1 bulan 5, dan 31 bulan 12. Itu kan totalnya tadi adalah 1.500.000. Mungkin saya salah. Anda perhatikan ya. Ini Januari 210, 300, 540, dan 450. Nah, kalau kita kembali ke sini, dengan metode yang pertama tidak ada kapitalisasi, maka pada masa gedung ini maaf, ini 110 karena yang 100 untuk gedung, kemudian berapa tadi? 300, 540, dan 450. Berarti ada penambahan lagi 300.000, 450, kebalik ya, 540. Ini jumlahnya karena ada tanah yang pengurangannya di situ. Nah, ini yang kalau menggunakan pendekatan yang pertama, yang tidak ada pengkapitalisasian sama sekali. Pendekatan yang kedua, kalau menggunakan pendekatan yang kedua, dia menjadi berbeda. Sini gedung, pada tanggal 1 Januari, itu pengeluarannya 110.000. Pada tanggal 1 bulan 3, pengeluarannya 300.000. Pada tanggal 1 bulan 5, pengeluarannya menjadi 450.000. Pada tanggal 31 Desember, ini ada 2 kali pengeluaran atau penambahan nilai gedung ya, penambahan nilai gedung lah tepatnya,
540 dan yang ini, yang 239. Ini cara pandang yang nomor 2. Sementara cara pandang yang ketiga tadi yang lakukan secara proporsional, maka yang pertama adalah tanggal 1 besarnya 110.000, tanggal 1 bulan 3 itu 300.000, tanggal 1 bulan 5 itu 450.000, ya. Tanggal 31 Desember itu ada 2, sama 540.000 dan 100, berapa tadi? Saya ingat angkanya. 120.228. 120.228. 228. Oke, Anda lihat bedanya di sini. Ini bedanya adalah pada peta yang saya beri warna biru ini. Yang ini, yang di angka ini adalah yang menurut IFRS lebih disukai. Ini adalah actual cost ya. Actual cost, yang ini adalah atau actual interest, yang ini adalah avoidable cost. Apa avoidable interest. Perhatikan, kalau menggunakan pendekatan yang satu yang tidak ada kapitalisasi, maka di sini gedung tidak ada lagi penambahannya, 0 di sini. Kalau yang pendekatan 2 seluruh biaya bunga dikapitalisasi, maka pendekatannya di sini. Apa angkanya 239. Berarti nilai gedungnya itu jauh lebih tinggi untuk pendekatan 2 dibandingkan dengan pendekatan yang di tengah ini. Yang hanya penambahan 120.228. Baik, ada pertanyaan, silakan kalau ada. Keken hadir ya, Ken? Hadir, Pak. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, senang saya, berarti dah sekali jalan paham ini. Izin, Pak. Ya, silakan. Boleh minta record Zoom ya, Pak? Soalnya nanti bisa juga kami untuk ngulang-ngulang materi hari ini, Pak. Recordnya enggak usah diperoleh. Nanti saya taruh di internet saja. Tapi tidak untuk sebenarnya, tidak itu sebenarnya yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan ya buku Anda ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, ada yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Baik, sedikit lagi. Nah, kalau tadi kita sudah sampai di sini ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa
dengan menggunakan pendekatan dengan cara pandang akuntansi, maka ada pengkapitalisasian itu artinya bahwa biaya bunga yang dibayarkan itu masuk sebagai bagian dari gedung. Ya, jadi gedung itu penambahannya terjadi secara gradual sepanjang masa pembayarannya. Pertama, tanggal 1 Januari, gedung bertambah 110.000. Tanggal 1 Maret, bertambah sebesar 300.000. Tanggal 1 bulan 5 bertambah menjadi 540.000. Tanggal 31 Desember, tadi saya kebalik, itu angkanya tidak hafal, 450.000. Nah, kemudian karena ada bunga, kita ikut juga melakukan mengkapitalisasi. Itu artinya gini, kita masukkan dia menjadi aset. Kita anggap dia menjadi aset. Nah, otomatis nanti dia juga ikut terdepresiasi 120.228. Nah, ini yang disebut dengan mengkapitalisasi tersebut. Jadi istilah mengkapitalisasi ini mohon diingat-ingat karena ini akan terus terbawa untuk mata kuliah yang lain di jalur akuntansi keuangan atau jalur akuntansi yang lain juga. Jadi mengkapitalisasi itu maksudnya adalah menjadikannya menjadi aset perusahaan dan ini harus didepresiasi atau diturunkan nilainya sepanjang masa hidupnya atau masa gunanya. Ya maksudnya mengkapitalisasi. Nah, di sini ini diberikan opsi lain Anda untuk tidak menyatakannya sebagai gedung langsung ya, tapi menyebutnya sebagai bunga yang dikapitalisasi. Esensinya sama, dia menjadi bagian dari aset perusahaan yang harus didepresiasi nanti. Kemudian ini penyajian di laporan keuangan, di laporan income statement, bisa juga pada notes, catatan atas laporan keuangan. Jadi ada angka di sini, biaya bunga ada sebesar 239, jadi ada bagian biaya lain-lain dan kerugian lain-lain, itu ada biaya bunga sebesar 239, tetapi karena 120.000-nya dikapitalisasi, maka interest expense-nya hanya 119 saja. Ya. Terakhir ini, sepertinya tidak bisa tuntas sampai slide ke-60, kita hanya setengahnya saja. Terakhir adalah tentang isu-isu sehubungan dengan kapitalisasi bunga. Untuk pengeluaran pemerolehan tanah, pertama, jika tanah itu digunakan untuk site atau tempat untuk bangunan, maka interest cost capitalized, interest cost itu dikapitalisasi sepanjang masa periode konstruksi sebagai bagian dari gedung, tidak menjadi bagian dari tanah. Jadi kalau ada tanah, jadi perusahaan itu beli tanah, tapi tanah itu digunakan, kemudian tanah yang dibeli itu digunakan untuk membangun sebuah gedung, maka kos yang terjadi, biaya bunga yang terjadi kemudian itu adalah untuk gedungnya, bukan untuk tanah, gitu maksudnya. Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk dipetak-petak kemudian dijual, kemudian ada kos bunga yang dikapitalisasi sebagian biaya, maka kos bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari kos akuisisi dari tanah yang telah dikembangkan tersebut. Jadi misalnya gini, perusahaan beli tanah, sebidang tanah, kemudian tanah itu dikapling-kapling, dibagi-bagi. Nah, pembagian-pembagian tersebut digunakan untuk kemudian dijual kembali. Nah, kalau ada biaya bunga sehubungan dengan pembagian-bagian tersebut, maka itu menjadi cost untuk tanah tersebut. Beda kalau yang pertama, dia dari tanah yang dibeli lalu dibangun gedung, maka biaya bunga itu adalah bunga gedung.
Jadi dikapitalisasi menjadi bagian dari kos gedung, bukan untuk tanahnya. Nah, bagaimana kalau ada biaya, ada pendapatan bunga? Kalau ada biaya bunga, bisa jadi ada pendapatan bunga. Boleh enggak biaya bunga itu dikurangkan dengan pendapatan bunga? Pendirian dari standar akuntansi itu tidak membolehkan adanya offset atau penghapusan. Ya, tidak boleh meng-offset. Offset artinya menghapus. Baik, dari 5 atau 6 tujuan pembelajaran baru selesai 2. Masih ada 4 lagi. Oke, ada pertanyaan? Nah, kayak kan jadwalnya kapan kan? Jadwalnya hari apa? Apa, Pak? Jadwal asistensi. Ya, asistensi sama Nike hari Jumat, Pak, shift 2. Ya, kayak kan bukan ininya ya, bukan balik berarti Nike ya. Nike, Pak. Oh, Nike. salah saya. Saya pikir makanya saya bertanya karena ya Nike yang melapor bahwa dia ada kelas pada jam yang sama. Baik. Oke, kalau begitu saya mohon maaf. Jam asistensinya pada hari apa ya? Jumat ya? Jumat shift 2, Pak. Iya. Jumat, oke. Nanti kalau begitu latihan untuk ini nanti dibahas di hari Jumat oleh Nike ya. Saya kan tadi. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi pekan depan. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa hybrid ini. Cuaca betul-betul tidak bisa terprediksi. Ya, kasihan kalau yang datang 5 hujan-hujanan, sisanya di rumah. Kasihan yang 5 atau 6 orang yang datang itu maksud saya sebenarnya. Sudah daripada sebagian kehujanan, sebagian enggak, ya tidak kehujanan saja. Ya mudah-mudahan pekan depan bisa hybrid ya. Enggak hybrid, enggak datang juga enggak apa-apa karena tidak ada kewajiban untuk itu. Nah, kalau begitu kita cukup dulu sampai di sini. Pekan depan kita baru mulai masuk lagi untuk penilaiannya. Jadi penilaiannya adalah ketika dia dilepas nanti. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya saya tutup ya. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.